Selamat siang Bapak. Apa kabar hari ini? Baik Pak. Ya, ceria sekali. Harus ceria kan Pak berhadapan dengan Bapak Kepala Sekolah. Gini. Saya ini luar biasa sekali. Oke. Begini Bu Yanti, sesuai dengan hasil rapat, kemudian jadwal supervisi kita di bulan ini kita akan melaksanakan supervisi. Ya, jadi saya sengaja untuk mendatangi Bu Yanti supervisi pertama kali. Iya Pak. Itu biar bisa menjadi contoh yang lain. Oh genten Pak, ini tugas berat nanti tiang niki nggih. Nggih. Jadi satu saja Bu Yanti ya. Nggih Pak. Jadi di supervisi ini memang beda dengan supervisi yang dulu. Kita tidak ada dari penilaian 1, 2, 3 itu nggak ada. Jadi kita lebih diskusi secara terbuka. Jadi Bu Yanti kan sudah punya waktu hari ini kita. Iya Pak. Jadi Bu Yanti, kita akan nanti kegiatan ini kan ada pra-observasi, nanti observasi dan pasca-observasi. Nah sekarang yang kita lakukan ini adalah pra-observasi. Jadi begini Bu Yanti, dari kompetensi yang Bu Yanti rasakan gitu, yang ingin Bu Yanti kembangkan seperti apa? Begini Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Terus terang memang kadung tiang kan hobi saya ini memang kayaknya berceramah itu ya Pak, yang mesti saya kurangi di dalam kelas. Saya kan tipe orang yang bawel Pak, jadi banyak bicara, jadi seakan-akan saya merasa kalau di pembelajaran di kelas nih saya tuh saya yang jadi tidak memfasilitasi murid Pak. Jadi artinya seperti mungkin kan kurikulum merdeka Pak ya. Jadi saya kepingin mencoba pembelajaran yang katanya berpihak pada murid. Nah, jadi seperti napi nih gitu. Biar nggak saya melului rasanya yang mengepalai isi kelas nih kan maksudnya Pak. Berarti selama ini dominasi ceramah. Terus terang Pak, kalau nggak begitu menurutnya itu kayak solusi terbaik menurut dia. Sehingga saya bisa mentransfer seluruh pengetahuan yang saya punya ke murid. Sejauh ini saya berpikir demikian Pak. Nah kalau ceramah terus itu kira-kira gimana hasilnya? Nah nike dapat tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan Pak. Jadi nilai-nilai anak-anak kalau saya lihat dalam formatif kemarin Pak, nike tuh hampir, mohon maaf belum malu tiang di gambaran tiang gitu. Jadi 60% nike masih di bawah KKTP Pak. Jadi ini PR besar terus terang. Oh iya Bu, kalau begitu kira-kira tidak efektif nggak untuk ini? Nah berarti kesimpulannya kan itu tidak efektif ya Pak. Makanya saya belajar sama teman Bu Ani nih kan guru penggerak nih saya dengar Bu Ani itu ada Bu pembelajaran baru begini Bu. Saya kepo gitu Pak. Dengar sedikit-sedikit nanti mungkin ya mintalah ilmunya ke Bu Ani Pak. Nah jadi Bu Yanti tadi menganggap ceramah kurang efektif. Benar Pak, benar. Jadi kira-kira Bu Yanti nanti untuk memodifikasi kegiatan belajar di kelas maunya seperti apa? Rencananya begini Pak, saya mau meminimalisir tapi istilahnya posisi saya di kelas. Jadi saya hanya menjadi fasilitator mereka Pak. Jadi mereka yang akan banyak nanti belajar gitu. Saya memfasilitasi dengan surprise yang ada. Jadi dari mereka ibaratnya gitulah sekolah segini pedomannya Pak ya. Dari oleh maunya untuk rencananya gitu Pak. Ya bagus sekali ya, saya menangkap luar biasa sekali. Jadi Bu Yanti yang orientasinya bagaimana biar siswa lebih aktif. Benar Pak. Nah kira-kira apa yang tindakan yang pertama kali lakukan? Nah nike kemarin saya dengar dari Bu Ani teman tiang nike yang penggerak nike katanya saya harus mendeteksi awal dulu Pak permasalahan di kelas saya itu dengan nanti Pak asesmen diagnosis. Iya itu maksud saya Pak. Jadi katanya harus deteksi itu dulu, bisa katanya tahu nih mana gaya belajar murid katanya Pak. Kan selama ini kan saya pukul rata Pak, cek ceramah gitu. Jadi murid katanya mendengar aja, jadi yang murid yang kinestetik tidak tapi istilahnya Pak tidak terpenuhi kebutuhannya gitu kan Pak. Itu mungkin mengawalinya seperti itu. Terus saya mendengar setelah saya asesmen diagnosis tadi, akhirnya mungkin
apa ya, merancang pembelajarannya Pak. Ya. Yang Rancangan seperti apa yang Bu Yanti nanti lakukan? Kalau nggak salah 3 Pak nggih, nike yang kebutuhan dia belajar nike nggih. Audio, visual, kinestetik. Nanti saya mau di pembelajaran itu pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Mungkin nggak mungkin saya katanya Bu Ana tadi itu ada 3 macam. Mungkin saya masih belum Pak memenuhi ketiga diferensiasi. Mungkin saya mencoba dulu. Pertama saya mau coba diferensiasi kontennya Pak. Jadi nggak mesti buku, nanti saya akan ada nayangin video nanti Pak. Bagus sekali. Nayangin video. Terus katanya Bu Ana tuh anak tuh kan masih transisinya bermain belajar. Rencananya saya mau belajar sama beliau permainan itu Pak. Nanti nih ke game kuisis Pak. Maunya coba gitu sih Pak. Berarti ini modifikasi. Maunya gitu Pak rencana saya. Gitu. Jadi saya dapat menangkap nanti sebelum membuat perencanaan ada asesmen diagnosis. Benar Bapak, benar. Membuat perencanaan yang menyisipkan pembelajaran diferensiasi. Iya Pak, iya saya coba Pak. Nah, kapan rencana ini dilaksanakan? Rencananya dilakukan sebelumnya kan saya masih berguru dulu Pak sama guru saya guru muda yang guru penggerak nih saya mau cari dulu mungkin kurang lebih paling lama lah seminggu ke depan lah Pak. Gini Bu Yanti, jadi untuk memaksimalkan program Bu Yanti tadi, Pak. jadi kita kapan saya bisa untuk berkunjung ke kelas? Oke, berarti kapan saya siap Pak G? Berarti anggap semakin kan tanggal 2 Pak G. Nah kurang lebih kasih waktu saya tanggal 10 nih ke Pak. Saya G. Oke siap. Berarti tanggal 10 nanti saya datang ke kelas. Siap Bapak. Observasi. Oke. Selamat merancang pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin diungkapkan lagi? Mungkin karena ini kan kali perdana Pak, saya mencoba mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak. Saya akan berusaha Pak. Oke Bu Yanti, nanti sampai jumpa nanti minggu depan. Terima kasih waktunya. Selamat bekerja. Terima kasih Bapak. Oke itu saja. Saya kira sudah cukup. Terima kasih Bapak. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar IPA dengan topik cahaya dan sifatnya. Ayo ready? Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk pergi, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, bergandengan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarya berhitung kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Dan juara satunya adalah grup H. Silakan duduk Bu Yanti. Nggih Bapak. Baik Pak. Sehat. Sudah Pak, dan sudah agak legaan. Oke Bu Yanti. Pak. Terima kasih sudah bisa hadir ya Iya. di lingkungan saya. Begini Bu Yanti, sesuai dengan kesepakatan kemarin ya setelah melakukan observasi, Iya. kita akan bertemu untuk membahas hasil observasi ini. Nggih. Kemarin, ya.
Pertama, bagaimana perasaannya? Wih, sudah plong Pak. Jadi dari tanggal 2 sampai tanggal 10 nih nggak bisa tidur tiang Pak. Bagaimana ini merencanakan pembelajaran yang istilahnya masih awam untuk tiang Pak. Yang namanya berdiferensiasi nih ditambah lagi saya kan termasuk guru sepuh nih Pak nih. Tumben namanya kuis tahu dan namanya IT kan Pak. Sudah lega lah Pak kan nggih. Jadi coba cerita sedikit Bu ya. Nggih Pak. Bagaimana dari melaksanakan pembelajaran? Nggih Pak. Seperti apa? Nggih Pak. Nah di awalnya kan saya sampaikan pada Bapak saya akan merencanakan pembelajaran hanya satu jenis diferensiasi saja, tapi berdasarkan support dari Bapak kemarin dan juga support dari teman Bu Ana nih coba aja Bu Yanti, coba ketiga-tiganya. Akhirnya sudah tiang rancang untuk yang diferensiasi napi nih yang konten sudah tiang sajikan anak-anak bisa dengan pilihan dengan membaca buku dan juga dengan tiang menaikkan video Pak, sudah berjalan lancar nih kemudian untuk produk pun anak-anak sudah saya arahkan sesuai dengan minat mereka Pak, jadi mereka nggak saya patok-patok, mereka memang senangnya di puisi, mereka senangnya menulis, Nah untuk yang maaf nih Pak, yang prosesnya nih Pak, tiang tuh masih kerepotan nih Pak. Nih mungkin Bapak kemarin sudah bisa lihat langsung nih nggih. Ampura sebelumnya nggih. Kalau kelebihannya tidak apa? Kelebihan dari proses kemarin. Nggih Pak, kelebihannya Pak ya, saya sudah pakai asesmen diagnostik itu, jadi saya paham Pak. Oh anak ini nih memang tipenya dia kinestetik, anak ini tipe begini, sehingga saya rasa ada perubahan begini Pak. Anak-anak kok kayak jauh lebih interest Pak di dalam pembelajaran itu Pak. Mungkin karena artinya sudah sebagian pemenuhan kebutuhan gaya belajarnya udah terpenuhi. Itu yang saya lihat Pak. Ditambah saya belajar kemarin pakai ice breaking, game-game itu Pak. Kok saya jadi ini Pak. Jadi kepingin mengulang kembali Pak. Iya betul Bapak jadi ketagihan. Nggih. Jadi gini Bu, kemarin waktu praobservasi kan Pak. ramah dominan. Benar Bapak, benar. Ada kesulitan nggak awalnya Miss punya biasanya ceramah sekarang? Iya benar Pak. Berdiferensiasi gitu gimana? Nah itu dah Pak, saya tuh berusaha ini biar mengurangi ini berbicara Pak ya. Makanya saya banyak adegan anak-anak silakan. Jadi saya buat terus terang nih Pak, kemarin saya buatkan list nih jadi list kalimat-kalimat perintah yang seperlunya saja untuk siswa Pak, sehingga saya tidak mendominasi pembicaraan itu kan. Nggih Pak. Nah, kalau tanggapan anak-anak bagaimana dengan proses kegiatan belajar? Seneng Pak, malah ayo Bu kita lagi Bu main game, Bu lagi speaking. Nah berpikir mungkin saya Pak PR berikutnya harus game yang lebih wow gitu Pak. Setidaknya senang jadi yang Pak dengan pembelajaran kemarin itu. Jadi harus menghadirkan beragam kreativitas yang Nah itu PR berarti Pak, nggih Pak benar-benar. Untuk menarik minat belajar mereka. Nggih Bapak benar-benar Bapak. Oke. Jadi Bu Yanti sudah merefleksikan berdasarkan pengamatan saya kemarin. Kalau karena ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi di pengamatan saya sudah terpenuhi. Misalnya dari kontennya sudah dibedakan, kemudian dari kebutuhan belajarnya juga sudah, kemudian produknya juga. Nah, cuma sedikit saja masukan Bu Yanti ya, maaf ya ini. Tidak apa-apa Pak, masukan yang membangun itu Pak. Mungkin karena nggak tahu apa karena waktunya sedikit, apa karena materinya terlalu banyak ya. Yang saya amati kemarin itu diproses sedikit tergesa-gesa Bu. Bapak. Nah, kira-kira Ibu Yanti merasakan nggak kalau terus terang ya Pak. Terus terang Pak. Jadi pemahaman saya untuk saya mengalami kelabakan Pak, mengelola 28 anak untuk membagi diri saya untuk keliling-keliling biar untuk istilahnya
Saya mengontrol mereka Pak pada diferensiasi proses itu, sehingga kesannya memang terburu-buru, mungkin ditambah perencanaan saya kurang matang mungkin Pak, khusus untuk diferensiasi proses nikel. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, untuk tindakan selanjutnya bagaimana ya? Tentunya Pak, saya nanti kan akan berusaha memperbaiki diri dari kekurangan saya yang kemarin. Saya akan menambah istilahnya referensi lagi Pak, kayak seperti apa nih ke pembelajaran berdiferensiasi kan Pak. Ya. Nggih. Jadi mencari referensi. Benar Bapak, benar. Nggih. Kemudian siapa yang mungkin punya teman, siapa yang ingin dilibatkan? Langsung saja Pak, itu Bu Ana telaten sama Tiang Pak. Bu Ana. Nggih, nike telaten banget ngajar Tiang, nike cocok nike guru penggerak nike Pak. Jadi benar-benar membimbing dan setidaknya punya kompetensi menggerakkan saya jadinya Pak. Nggih. Ya. Nah, jadi berdasarkan pengamatan saya, Bu Yanti juga merasakan seperti Nggih itu. Bapak, nggih. Jadi untuk kedepannya selain melibatkan teman sejawat, Nggih, ya, nggih. mungkin ada program lain yang Bu Yanti ingin laksanakan. Nggih Bapak, tentunya saya juga akan menambah wawasan saya Pak, belajar otodidak. Kan makin Bapak kemarin kan sudah menghimbau pada kami untuk mendownload nih ke Pak aplikasi nanti Pak Merdeka Mengajar. Saya buka-buka nih kan wenten nih ke pelatihan mandiri nih ke nggih, saya akan buka-buka topik-topik nih ke tentang perencanaan pembelajaran. Saya akan belajar dari sana Bapak nggih. Oke. Jadi kalau saya tangkap, Nggih. Bu Yanti akan memaksimalkan belajar di platform Merdeka. Benar Bapak, nggih nggih. Kapan mau dilaksanakan? Mungkin besok Pak, mumpung Mulai Bu besok. Ana. Iya Pak, mumpung Bu Besok. Ana itu besok tuh kan jamnya kosong nih ke. Saya tahu Bu Ana setiap hari Rabu nih ke jam kosong nih ke, sehingga kan saya bisa leluasa mengganggu beliau untuk mengajarkan bagaimana nanti nih ke Pak langkah-langkah untuk di pelatihan mandiri nih ke Kentan, biar Bu Ana menuntun Tiang. Oke, jadi mulai besok sudah. Nggih Pak, mumpung hari Rebo besok Pak nggih. Gercep sekali ya. Luar biasa. Nggih Keren, Pak, ya. nggih. Ya, jadi secara umum sudah berjalan dengan baik. Nggih, Bapak. Cuma itu saja tadi di proses. Nggih Bapak. Dan tindak lanjut nanti Bu Yanti akan minta bantuan Bu Ana. Nggih Bapak. Dan mulai besok sudah mulai belajar. Nggih Pak, nggih. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari pembicaraan ini? Yang dapat kita simpulkan Pak, artinya belajar flashback dari yang kemarin Pak ya, permasalahan itu sesungguhnya bisa diatasi Pak ya. Kalau kita merefleksi diri, juga kita sudah mengetahui bagaimana kebutuhan belajar murid itu sendiri, dan kita sebagai guru tentunya apa ibaratnya Pak, belajar sepanjang hayat ya Pak ya, nggak mesti stuck di tempat. Walaupun saya istilahnya lagi sebentar saya pensiun nih ke jadi artinya tetap ngikutin perkembangan demi pemenuhan kebutuhan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan saya akan berusaha. Iya. Nggih. Oke, luar biasa Bu Yanti. Nggih Bapak, terima kasih mohon bimbingannya juga. Ya. Oke, Bu Yanti saya kira sudah Nggih, Bapak, cukup terima pertemuan kasih. hari ini ya. Nggih. Saya mengharapkan jadi apa yang disampaikan oleh Bu Yanti, Iya. komitmen Bu Yanti untuk selalu mengembangkan Iya. diri. Nggih. Oke, terima kasih. Saya kira Nggih Bapak, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Nggih, nggih. Nggih, terima kasih mohon bimbingannya terus Bapak nggih.